Halo semua, belakangan ini banyak yang memberikan saya komentar dan link channel Sang Debaters yang melakukan debat online seperti Christian Prince. Ada yang nanya apakah Alkitab adalah firman Tuhan. Ada yang nanya tentang Yudas masuk surga apa enggak. Bahkan saya diberikan screenshot oleh channel Verbum Veritatis seperti ini. Shalom Pak Deki, ada channel debat live, Bro Rodi Yohanes di channel Sang Debaters. Ini memasukkan cara dia menyangga. Tolong beri masukan kalau dia lagi off. Memasukkan sama dengan memalukan. Nah, jadi pada video ini saya akan memberikan tanggapan saya tentang debat live Sang Debaters. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang ingin saya katakan tentang channel Sang Debaters adalah apresiasi. Saya mesti memberikan gelar bagi Sang Debater sebagai pelopor apologet live Kristen. Setahu saya, channel Sang Debaters adalah channel pertama di Indonesia yang melakukan apa yang dilakukan oleh Christian Prince. Saya salut dengan keberanian Sang Debaters yang menerima call debat online, dan saya salut dengan kesabaran dia dalam menghadapi orang-orang. Saya tidak punya kesabaran seperti Sang Debaters dan Christian Prince dalam menghadapi orang. Kalau saya jadi Sang Debaters atau Christian Prince, mungkin udah saya maki-maki itu orang yang merasa pintar cuma gara-gara bisa nanya seperti anak TK. Makanya, saya tidak debat online seperti Sang Debaters, dan saya sangat menghargai Sang Debaters yang bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Nah, buat teman-teman yang tidak setuju dengan pendapat saya, terutama teman-teman Kristen yang mencemooh channel Sang Debaters, silakan buktikan bahwa kamu lebih baik daripada Sang Debaters. Saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya supaya bisa debat online seperti Sang Debaters atau Christian Prince pada link yang keluar sekarang ini. Kalau menurut kamu Sang Debaters tidak qualified, silakan buka channel debat seperti Sang Debaters. Buktikan dong kalau kamu lebih qualified. Seperti Bung Deki Verbum Veritatis dan Pak Saifuddin Ibrahim yang akan ikut meramaikan bursa debat live. Jadi menurut saya, daripada kita sebagai orang Kristen menjatuhkan semangat saudara seiman kita yang sedang bertarung mempertahankan iman, lebih baik kita berikan dukungan supaya dia bisa memenangkan pertandingan. Oleh sebab itu, pada video ini saya ingin berkata kepada channel Sang Debaters, semangat bro! Kalau bisa, jangan cuma bertahan doang dong. Jangan cuma menjawab pertanyaan doang. Nggak seru. Saya lihat sekilas debat antara Sang Debaters dengan siapa ya namanya ya? Kalau nggak salah Jul apa gitu. Di situ lawan debatnya udah minta ukuran yang sama dalam Islam untuk diterapkan dalam Kristen. Lalu melontarkan banyak pertanyaan yang seharusnya langsung ditanya balik oleh Sang Debaters. Contohnya, menuhankan Yesus, mestinya ditanya balik. Menurut dia, Tuhan itu artinya apa? Merasulkan Paulus, menurut dia, rasul itu artinya apa? Karena hampir semua debat Islam dan Kristen yang saya lihat, debatnya dengan definisi yang berbeda. Maksudnya begini, saya ambil contoh kecap. Ketika saya berkata kecap, apa yang ada di dalam pikiranmu? Botol saus berwarna hitam seperti ini kan? Nah, di belahan dunia yang lain, yang namanya kecap bukan yang itu, tetapi yang ini, botol saus berwarna merah. Kamu berkata, itu mah saus tomat, bukan kecap. Tetapi di belahan dunia yang lain, yang kamu katakan kecap itu yang bukan kecap, tetapi soy sauce. Jadi, ada baiknya kalau debat dengan teman-teman dari agama lain, coba tentukan dulu ukuran dan definisi yang disepakati bersama. Contohnya kata Tuhan. Di dalam bahasanya umat Muslim, Tuhan itu artinya adalah God. Bahasa Arabnya adalah ilah. Di dalam bahasa Kristen, Tuhan itu artinya adalah Lord. Bahasa Arabnya adalah Rob. Udah beda kan? Robnya Muhammad itu siapa? Atau jangan-jangan Muhammad sendiri yang menjadi Robnya Allah dan Robnya umat Muslim? Jadi pertanyaan menuhankan Yesus itu maksudnya apa? Menyembah Yesus itu maksudnya apa? Jadi Sang Debaters, kasih kesempatan dong untuk lawan debatnya menjelaskan pertanyaannya. Kalau langsung dijawab begitu aja, kan jadinya nggak nyambung.
Kata rasul dalam pengertian Kristen dan Islam juga beda kok. Kalau dia bertanya kenapa orang Kristen merasulkan Paulus, kenapa nggak ditanya dulu ukuran yang mereka pakai apa? Menurut dia, rasul itu apaan? Dan kenapa dia merasulkan Muhammad? Jadi maksud saya, disamain dulu dong definisinya. Kan lucu kalau ada dua orang yang sedang membahas kecap, yang satu di pikirannya saus berwarna hitam, yang satu lagi di pikirannya saus berwarna merah. Yang satu ngomong kalau masak nasi goreng enaknya pakai kecap. Yang satu lagi nanggepin, kalau begitu nanti jadi merah dong. Nggak nyambung kan? Nah, itu aja masukan saya untuk sang debaters. Kalau sang debaters ada waktu untuk iseng-iseng, coba deh sekali-sekali melihat playlist Menjawab Muslim yang ada di channel Tanpa Ragi. Siapa tahu ada video yang berguna. Siapa tahu nanti kedepannya kita bisa kolaborasi kan? Oke? Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan teman-teman, apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Kalau menurut saya, jawabannya tergantung. Menurut siapa? Ada yang berkata Alkitab adalah firman Tuhan. Ada yang berkata sebagian dari Alkitab adalah firman Tuhan. Bahkan ada kok yang berkata bahwa Alkitab bukan firman Tuhan. Teman-teman yang Muslim berkata bahwa Alkitab bukan firman Tuhan kan? Menurut saya, semua pernyataan itu, baik Alkitab adalah firman Tuhan, sebagian firman Tuhan, sampai bukan firman Tuhan, semua itu adalah sudut pandang. Bagi saya sih, sah-sah aja orang mau bilang Alkitab itu apaan. Tetapi, saya lebih suka melihat dampaknya. Ada yang menyebutnya, lihat buahnya. Ada yang berkata bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Saking takutnya, dia nggak berani baca Alkitab. Punya Alkitab cuma jadi pajangan di rumah dan gaya-gaya di gereja. Buat apa coba? Ada yang berkata bahwa Alkitab sebagian firman Tuhan. Jadinya dikatain sesat oleh orang-orang yang memandang Alkitab adalah firman Tuhan. Buat apa juga? Ada yang berkata Alkitab bukan firman Tuhan. Ini yang paling parah. Udah nggak baca, bisanya cuma menghujat. Hahaha, Donald Duck film porno, pemainnya nggak pakai celana. Padahal dia nggak pernah nonton film Donald Duck. Tolol kan? Jadi, bagi saya, Alkitab adalah Alkitab. Baca dong. Mulainya dari Matius ya. Kamu mau anggap Alkitab adalah firman Tuhan? Boleh. Kamu mau anggap novel? Boleh. Kamu mau anggap buku sejarah? Boleh. Kamu mau anggap bukan firman Tuhan pun silakan. Tapi baca dong. Itu udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia kok. Kamu gak perlu buang waktu untuk belajar bahasa Arab dulu untuk membaca Alkitab. Kamu juga gak disuruh hafalin apa yang kamu gak ngerti. Dan kamu juga gak perlu menjadi Kristen dulu untuk baca Alkitab. Jadi baca dong. Kalau kamu bisa baca novel fiksi, kamu bisa nonton superhero khayalan Marvel, kenapa kamu gak berani baca Alkitab? Kalau kamu gak punya uang untuk beli Alkitab, tapi punya uang buat beli handphone, download aja aplikasi Alkitab. Gratis kok. Asik kok baca Alkitab. Kalau kamu udah baca Alkitab sendiri, baru komentar. Kalau kamu takut bisa menjadi Kristen karena membaca Alkitab, kenapa kamu berkata bahwa Alkitab bukan firman Tuhan? Kalau kamu takut tersesat karena membaca Alkitab, kenapa kamu berkata Alkitab adalah firman Tuhan? Coba direnungkan ya. Nah, berikutnya mengenai apakah Yudas masuk surga. Saya udah katakan pada video-video sebelumnya bahwa saya tidak terlalu suka dengan kata surga. Karena definisi surga yang ada di pikiran kamu bukan surga yang ada di dalam Alkitab. Surga yang ada di dalam pikiran umum masyarakat adalah suatu dunia di mana roh kamu akan berada setelah kamu mati kalau kamu berbuat baik. Itu bukan pengertian surga yang ada di dalam Alkitab, guys. Di dalam Alkitab, dunia yang seperti itu namanya dunia orang mati. Bahasa Ibraninya adalah Sheol. Bahasa Yunaninya adalah Hades. Sedangkan pengertian kata surga yang ada di dalam Alkitab adalah apa yang kamu lihat di atas tuh ketika kamu hidup. Langit. Lawan kata surga yang ada di dalam pengertian bukan Alkitab adalah neraka. Surga, neraka.
Lawan kata surga yang ada di dalam pengertian Alkitab adalah bumi, surga bumi, langit bumi. Yang dijanjikan oleh Yesus bukan roh kita masuk ke surga yang ada di dalam dunia orang mati, tetapi kita keluar dari dunia orang mati dan hidup abadi di dalam langit dan bumi yang baru. Persis seperti Yesus bangkit dari kematian. Nah, mengenai Yudas, di akhir hidupnya, dia bunuh diri. Dia memilih untuk tidak mengampuni diri sendiri, dan dia memilih untuk mati. Kalau seseorang memilih untuk tidak hidup, apakah Yesus akan memaksakan dia untuk hidup abadi? Kalau menurut saya sih enggak. Tetapi enggak tahu juga sih. Saya kan bukan Yesus. Siapa tahu nanti Yesus memaksakan Yudas untuk hidup abadi walaupun Yudas tidak mau. Nah, terlepas dari Yudas akan hidup abadi atau tidak, surga dan neraka yang ada di dalam dunia orang mati itu, menurut saya cuma mitos. Siapapun bisa ngaku sebagai nabi, ngejanjiin surga macam begitu. Saya juga bisa. Kalau kamu ngakuin saya sebagai nabi, kamu masuk surga. Kalau kamu tidak ngakuin saya sebagai nabi, kamu masuk neraka. Kalau kamu nurut kepada saya, kamu masuk surga. Kalau kamu nggak nurut kepada saya, kamu masuk neraka. Kalau kamu nungging 10 kali sehari, kamu masuk surga. Kalau kamu nggak nungging 10 kali sehari, kamu masuk neraka. Gampang kan? Hah? Apa? Karena kata kitab suci. Saya juga bisa bikin kitab suci. Dan di dalam kitab suci saya katakan bahwa saya diutus oleh Tuhan supaya kamu nurut kepada saya. Omong kosong kan? Emangnya Tuhan yang ngomong kepada kamu secara langsung bahwa buku yang kamu pegang itu adalah kitab suci? Atau kata penjualnya? Kata penjualnya kan? Emang Tuhan yang ngomong kepada kamu secara langsung bahwa penjualnya adalah nabi? Pedagang itu sendiri kan yang ngaku sebagai nabi. Pedagang buku kok dianggap nabi. Nah, jadi kalau Yesus tidak bangkit dari kematian dan hidup abadi, tidak ada orang yang bangkit dari kematian dan hidup abadi. Dengan kata lain, apapun juga agamamu, surga dan neraka itu cuma omong kosong, khayalan penjual buku. Kebenaran yang absolut adalah hidup dan mati, dan kita semua pasti mati. Yesus adalah satu-satunya jalan supaya kita keluar dari kematian dan hidup abadi. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian dan hidup abadi, kitab sucimu itu nggak ada gunanya. Maksud saya kitab suci adalah kitab suci semua agama, termasuk Al-Quran dan Alkitab. Semua itu cuma khayalan penulis kalau Yesus nggak bangkit dari kematian. Paham ya? Jadi, daripada mempertanyakan apakah Yudas akan hidup abadi, mending kamu mempertanyakan diri kamu sendiri apakah kamu akan bangkit dari kematian dan hidup abadi. Kamu mau bangkit dari kematian dan hidup abadi, atau kamu mau buru-buru mati supaya menuju surga bidadari khayalan? Kalau kamu mau menuju surga bidadari khayalan, silakan ikuti nabi tetangga. Tetapi kalau kamu mau bangkit dari kematian dan hidup abadi, ikutin Yesus. Nggak ada orang lain yang bangkit dari kematian dan hidup abadi selain Yesus. Oke, sekian video kali ini. Semangat buat channel Sang Debaters, Christian Prince Indonesia pertama. Semoga banyak Christian Prince Indonesia lainnya yang menyusul. Dan Yesus Kristus penguasa kita, beserta kita semua. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. И я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал я громкий голос с неба говорящий:
duże, ni płacia, ni woda.